Baik, selamat pagi dan shalom untuk kita semua yang saya kasihi dalam cinta kasih Yesus Kristus. Kita akan memulai renungan kita pada saat hari ini. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengar sedikit tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong pakai hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba sampaikan ini bermanfaat baik untuk bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami membuka kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke 32. Saya ulangi lagi. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke 32. Saya akan membacanya untuk kita semua. Ayat 32 mengatakan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Sekali lagi, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Baik. Berbicara tentang kesetiaan, saya mengambil ilustrasi atau mengambil sebuah cerita dari seseorang yang memelihara seekor anjing, dan anjingnya itu akan tetap setia kepada tuannya tersebut karena anjing itu dibina, diasuh, dipelihara sejak kecil, sejak lahir sampai dia besar. Dan kesetiaan itu akan terbawa terus sampai mati. Dan dari cerita ini saya mengambil kesimpulan bahwa apa arti makna kesetiaan tersebut? Apa makna dari kesetiaan tersebut? Kesetiaan ada dan akan tetap ada, terjaga bila kesetiaan itu saya ulangi, kesetiaan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Tanpa ada komitmen yang kuat, sulitnya rasa percaya itu tidak akan bertahan lama. Tanpa komitmen kesetiaan itu tidak akan bertahan lama. Untuk apa berkomitmen? Yang menjadi pertanyaan buat kita, untuk apa berkomitmen? Ini pertanyaan sangat simpel. Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati, ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang. Itu komitmen. Bagaimanapun rintangannya yang kita hadapi, masalah, problema, dan apapun yang kita lika-liku yang kita jalani dalam suatu hubungan. Contohnya saya mengambil dalam suatu hubungan, jika ada komitmen yang sudah terjalin sejak awal, maka kita akan bisa melewati semuanya itu dengan mudah dan tentunya takut akan Tuhan. Jika tidak ada komitmen, maka semua itu akan sia-sia. Kesetiaan itu akan tidak ada dalam sebuah hubungan itu. Rasa kesetiaan, kepercayaan, apalagi keterbukaan dalam hubungan tersebut. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, oleh sebab itu kita harus mempunyai rasa komitmen yang besar
rasa kepercayaan yang besar, sehingga kesetiaan itu akan tetap ada dan terjaga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Komitmen jauh lebih kuat dari sekedar janji. Kita berkomitmen itu lebih tinggi atau lebih kuat daripada janji. Komitmen lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Janji bisa jadi kita mengingkari ataupun tidak menempati janji kita tersebut. Tetapi jika kita berkomitmen, kita akan melakukan hal tersebut karena hal komitmen dasar saja kita sudah berkomitmen untuk bisa melakukan hal tersebut, begitu. Karena kenapa saya bilang berkomitmen itu lebih bertanggung jawab daripada janji. Komitmen itu lebih kuat daripada janji, karena komitmen itu lahir dari sikap hati kita, sedangkan janji itu lahir atau keluar dari mulut, bukan dari hati. Itu janji yang kita buat dari mulut. Tapi jika kita berkomitmen, itu pasti berasal dari hati. Sungguh-sungguh kita ingin melakukan hal tersebut. Begitu juga ikrar pernikahan untuk segenap hati. Contohnya saya mengambil ikrar pernikahan karena itu saya berpikir ke situ, karena pernikahan itu adalah status kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya ke jenjang yang lebih serius. Kita tidak bisa memilih-milih yang lain, cukup satu sampai akhir hidup kita. Setia dalam suka duka, sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai. Karena dari pernikahan tersebut itu akan membuat sebuah komitmen yang sudah kuat, komitmen yang sudah diputuskan, yang benar-benar ini sudah dipikirkan baik-baik oleh dua sisi. Itu pasti sudah dipikirkan baik-baik sehingga mereka memutuskan untuk menjalin pernikahan, sehingga di situ mereka akan merasakan suka duka, sakit hati, sehat senang tidak senang. Mereka akan merasakan semua itu. Tetapi jika mereka memang mempunyai komitmen yang kuat, mereka akan tetap bertahan. Mereka akan kesetiaan itu akan tetap ada dalam hubungan ini. Kesetiaan itu tidak akan kemana-mana. Kesetiaan itu pasti akan yang menguatkan mereka, walaupun apapun yang mereka menghadapi, apapun yang mereka alami dalam hubungan mereka, dalam pernikahan mereka tersebut. Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Demikian juga status atau kehidupan kita dalam Tuhan, dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka komitmen kita adalah harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Itu garis besarnya, harus setia kepada apapun kepadanya. Saya ulangi, harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Akhir-akhir ini kita sudah mendengar isu-isu virus corona ataupun COVID-19 itu. Saya juga kurang mengerti tentang hal itu, tetapi virus tersebut itu sudah mengguncangkan dunia. Bukan hanya di Indonesia, ada di Italia, Inggris, Cina, Jepang, Thailand dan lain-lain sebagainya. Virus itu tersebar di berbagai negara. Itu jangan hanya karena virus tersebut kita akan melupakan Tuhan. Jangan, itu salah. Kita tidak tahu virus itu, para dokter tidak tahu
Tetapi jika kita sudah memang mempunyai komitmen pada Tuhan, kita akan tetap setia. Karena saya ada suatu cerita, saya menonton di YouTube, itu banyak gereja-gereja yang tutup gara-gara ini virus. Memang mungkin logikanya kita berpikir pantas saja dia tutup karena takut terjangkit atau menular gitu tuh. Tetapi di satu sisi kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan harus tetap terjalankan. Kesetiaan itu, komitmen itu harus ada. Jika kita memang komitmen kita untuk menyembah Tuhan, komitmen kita sudah berhubungan dengan Tuhan, maka kita harus setia apapun keadaan yang terjadi. Apapun yang kita minta, jika kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita dari virus corona tersebut. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan di atas segala dokter, tabib, segala apapun. Tuhan itu maha kuasa. Jadi apapun yang terjadi, jangan takut, jangan bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tahu di dalam kehidupan kita ini, kita tidak lepas dari pergumulan, rasa sakit, takut, kekecewaan, ketidakpastian, putus asa, pergumulan itu, ini, dan lain sebagainya. Pasti kita semua mempunyai problema seperti itu. Pergumulan yang kita alami sekarang, terus tuh rasa takut kita kepada seseorang, ataupun rasa takut kita kepada virus tersebut, yang tadi saya mengambil sebuah contoh tersebut. Terus tuh tidak ada rasanya ada kekecewaan karena tugas-tugas kuliah ataupun materi-materi yang ingin disampaikan dosen itu tidak sepenuhnya kita terima karena karena wabah ini kan, sehingga semua kampus dan pemerintah menganjurkan untuk kuliah diliburkan. Itu pasti ada rasa kekecewaan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di satu posisi kita akan tidak pergi kemana-mana, kuliah, terus duduk di rumah. Di satu posisi kita akan rugi materi, rugi pelajaran, dan rugi sebagainya karena kita sangat ketinggalan pelajaran dan lain-lain. Ketidakpastian kapan virus ini hilang, kapan virus ini sirna. Kita tidak tahu kapan virus ini hilang, dan kita tidak tahu apa solusi virus ini. Ketidakpastian itu sungguh tidak terbayangkan di pikiran kita, karena virus ini, saya sempat dengar kemarin, virus ini cuma dijangkau 14-25 hari keberadaannya di Indonesia. Tetapi setelah saya membaca di majalah online itu kemarin, itu di berita dianjurkan masa darurat virus corona ini diperpanjang selama 91 hari. Bayangkan dari 14 ke 25 sampai ke 91 hari itu jarak yang sangat panjang. Di situ ketidakpastian yang kita terima itu sungguh tidak pasti. Merasa putus asa, pasti merasa putus asa ketika kita mendengar wabah dan virus ini. Virus yang sungguh mematikan yang berasal dari negara Cina. Virus yang setiap harinya akan merenggut nyawa seseorang, nyawa orang-orang. Kita akan merasa putus asa dan kita akan ingin, pasti sebagian dari kita mungkin berpikir, aku mau pulang, aku mau kembali aja ke kampung halaman, aku udah mau di sini karena di sini aku takut ini, takut itulah sebagainya. Pasti sebagian orang ada yang merasa putus asa. Mungkin di antara kalian juga yang menonton video ini merasa putus asa juga. Inilah pergumulan kita. Itulah pergumulan dalam kehidupan kita. Semuanya kita rasakan. Ini semua saya ingin tekankan kepada kita semua, itu adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Itulah
itu semua hanyalah ujian. Itu semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita semua lalui. Pergumulan inilah yang kadang menghambat komitmen kesetiaan kita, ya saya bilang. Pergumulan seperti hal tersebut inilah, pergumulan yang seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam Indonesia inilah yang menghambat kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Gitu. Namun kita harus tetap percaya, namun kita harus tetap berpegang teguh dengan dengan apa yang sudah kita rancangkan dari awal. Itu percaya, dan apapun yang terjadi kita harus percaya. Apabila terdapat pergumulan hidup, ini adalah bagian atau proses pendewasaan diri kita. Bagaimana kita menyikapi masalah tersebut? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya, mencari jalan keluarnya tanpa harus berpikir putus asa, yang saya bilang tadi. Terus tuh melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita dan tidak memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita harus bisa mengontrol atau mengarahkan diri kita kepada hal yang benar, minta pertolongan dari Tuhan agar kita bisa melewati proses ini dan kita bisa membentuk pendewasaan diri kita tersebut. Komitmen dan kesetiaan itu memang membutuhkan ujian. Tidak ada yang satu pun dari antara berdua ini tidak membutuhkan ujian. Komitmen pasti ada ujian. Ujiannya contohnya seperti dia berbohong, terus dia ingin, contohnya saya mengambil sebuah hubungan berpacaran. Dia berbohong sebesar-besarnya, bagaimanapun kebohongan itu, tapi yang intinya besar. Dia berbohong, tapi karena ada rasa komitmen, dengan rasa komitmen itu dia menggantikan, akhirnya dia bisa memaafkan kesalahan yang telah diperbuat. Dan kesetiaan apapun yang terjadi, contohnya saya memberikan contoh lagi untuk yang ujian ini, kesetiaan ini. Contohnya kita sudah berpacaran, menjalin hubungan 1, 2, 3 tahun ke atasnya lah. Setelah itu salah seorang dari yang berpacaran ini selingkuh atau menjalin hubungan ke orang lain. Tentu siapa yang tidak sakit hati, siapa yang merasa tidak kecewa, siapa yang tidak merasa putus asa saat melihat orang yang dia sayang, orang yang dia kasihi, yang dia sudah percaya itu berkhianat padanya. Tetapi karena ada kesetiaan, karena ada rasa kesetiaan di dalam hatinya, dia tetap bertahan kepada orang tersebut. Dia tidak akan kemana-mana, dia akan tetap bertahan dan menunggu sehingga orang tersebut sadar bahwa yang dilakukan itu salah dan dia kembali. Itu jika komitmen dan kesetiaan. Ini semua terwujud, saya kembali ke teks. Ini semua wujudkah Tuhan Yesus kepada kita semua yang harus jalani, kepada kita yang harus menjalani kehidupan ini. Janganlah kita semua menjadikan kita jatuh dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan sampai kita menjadikan kita jauh dengan Tuhan. Jangan ada masalah ini kita lari dari Tuhan. Ada masalah satu kita lari ke dunia, ada masalah satu kita lari ke dunia, masalah yang lain lari ke dunia. Jangan seperti itu. Tetap lari kepada Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada artinya kehidupan kita ini. Tetap setia kepada Tuhan, mau apapun yang terjadi. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan setia dan mengasihi kita. Jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun setia. Tuhan pun akan setia, lebih setia dari kita kepada kita.
dan mengasihi kita. apa dan bila saatnya tiba, kita pasti akan mendapatkan buah dari komitmen ini. Kita akan mendapatkan hasil dari komitmen ini. Apapun itu, Tuhan akan membayar semuanya. Kita harus setia pada Tuhan. Jika kita sudah melakukan semuanya itu, kita akan menerima komitmen, kita akan menerima buah dari komitmen kita tersebut. Tuhan sangat baik kepada kita. Apa sih yang Tuhan tidak kasih? Hal terbesar apa yang Tuhan tidak kasih? Nafas, kehidupan baru yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita. Kita terima dengan gratisnya. Dan Tuhan hanya meminta kita untuk setia kepada Dia, untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jika kita sudah melakukan itu, melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dikaruniakan kepada kita kelak. Kita akan menerima mahkota tersebut karena kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati kita kepada Tuhan, dengan sikap bersyukurnya dalam atas kehidupan kita, dan kita mengganti dengan bersetia kepada Tuhan. Apapun terjadi, kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, yang dikaruniakan kepada kita kelak nanti. Apabila kita bisa mempertahankan kesetiaan sampai selesai, sampai mencapai finish ini, yang saya katakan finish ini sudah dead, mati, pakai bahasa Inggris lagi kan, dead, mati, kita akan menerima mahkota tersebut. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dari Tuhan Yesus. Mahkota kerajaan Allah akan diberikan kepada kita. Kita akan menjadi saleh-saleh yang diurapi oleh Allah jika kita melakukan kesetiaan itu dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan kelak. Baik, sebagai ayat penutupnya untuk renungan pada saat hari ini, mari kita membuka dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 3. Saya akan membacanya untuk kita. Berkat dari hikmat, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada saat hari ini kami sangat bersyukur. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan Yesus, tetapi hamba yakin Tuhan, firman-Mu tidak akan berhenti sampai di sini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang berbicara dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Apapun yang saya sampaikan, hamba sampaikan pada hari ini Tuhan Yesus, itu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah diberikan kasih karunia, hikmat dan harapan, kesetiaan. Kami akan melakukan semua itu hanya untuk-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan menuntut kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, dan kami menyerahkan, kami mempertaruhkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih.